Halo, kembali lagi bersama saya di channel Davin. Jadi kali ini kita akan melanjutkan progres HTML kita, belajar HTML kita dari minggu sebelumnya. Jadi ini sudah menyentuh 1 bulan ya, atau minggu keempat kita. Jadi kemarin udah belajar minggu ke-1, minggu kedua, dan minggu ketiga. Ya sudah belajar HTML, isinya seperti ini ya. Dan kita akan di minggu keempat ini atau di akhir bulan ini kita akan mereview hasil codingan kita. Karena kemarin ketika aku lihat konten yang ada di YouTube-nya yang aku upload, itu ternyata hanya merekam satu aplikasi ini saja, seperti Notepad ini saja. Jadi tidak bisa memunculkan hasilnya. Itu ya. Padahal udah gonta-ganti pada waktu itu udah aku lihatkan isinya juga, ternyata tidak kerekam, hanya merekam satu aplikasi ini saja. Jadi kali ini kita akan mereview ulang hasilnya bagaimana dan codingannya bagaimana. Kita review lagi ya, teman-teman. Di sini kita akan mulai lagi, review lagi dari awal sampai akhir apa yang kita udah dapat dan bagaimana hasilnya, error atau tidak. Tuh. Oke, langsung saja kita mulai dari teks penentu type dokumen. Di sini tag penentu ini tidak ditampilkan di websitenya ya, jadi tidak ada perubahan. Jadi ini tidak berpengaruh di web, tidak ditampilkan, tapi berpengaruh di codingannya. Karena tag ini berfungsi untuk menentukan dari isi codingan ini itu tipe apa. Gitu. Seperti kalau di bahasa C itu kita menentukan seperti tipe data integer. Nah, jadi isinya itu berupa angka bilangan bulat. Tipe data float itu berarti isinya bilangan pecahan gitu. Di sini juga seperti itu. Teks tipe dokumennya ini apa? Apakah HTML atau apa? Nah, ini berfungsi untuk seperti itu. Jadi kita sistem bisa membaca untuk codingan kita. Oh, ini tipe HTML. Gitu. Jadi seperti atribut-atributnya, elemen-elemennya ini bisa terbaca sebagai tipe HTML. Karena di setiap bahasa pemrograman itu memiliki fitur-fitur atau elemen-elemen dan seperti style-style ini, coding-codingannya ini itu berbeda walaupun nampak sama gitu ya. Jadi seperti itu fungsi dari type ini. Lalu HTML ini untuk menjelaskan bahwa isi dari kodian kita ini tipe HTML untuk bahasa pemrograman HTML. Next ke head kemarin itu di minggu pertama kita udah belajar ya, yaitu untuk header atau kop surat. Nah di sini header ini itu sebenarnya seperti ini. Header seperti halo. Nah seperti ini saja tanpa perlu adanya heading ya. Ini sebenarnya sudah bisa terbaca. Nah ini semuanya ini untuk header, jadi kop surat, jadi berada di atas sendiri. Dan sedangkan kalau body atau isi atau body itu berada di bawahnya dari header capture itu ya. Lalu next ke title ini berfungsi kemarin untuk judul web. Nah judul web itu yang mana sih, yang kemarin kan nggak sempat lihat ya hasilnya. Nah, ini jadi judul web itu ada di pojok kiri ini atau di website. Nah ini scroll tinggi local or share file gitu ya. Nah ini memory use 26 MB itu. Jadi title berfungsi untuk membaca ini, memberikan judul di websitenya ini. Jadi judulnya seperti ini. Atau
Nah ini untuk link dari website kita. Karena ini localhost atau codingannya, datanya kita simpan di laptop kita, maka hasilnya seperti ini. Jadi menentukan letak atau penyimpanan dari dokumen HTML kita gitu. Jadi file HTML kita disimpan di mana, maka akan terbaca di sini sebagai link. User di search, di belajar coding, lalu di latar, lalu di new, di folder latar, lalu di new. Nah ini nama file kita, new1html. Nanti kalau kita online kan, ini kan masih offline ya, jadi tanpa wifi bisa. Tapi kalau kita online kan, maka perlu kita harus membuat URL sendiri. Atau bisa menggunakan URL yang disediakan di website hosting gitu ya. Biasanya udah ada URL dan kita tinggal menamainya saja. Tuh. Lalu next, title udah tahu ya, di pojok kiri hit. Nah, untuk title, header, jangan lupa dikasih penutup. Kalau tidak dikasih penutup, maka tidak akan terbaca. Seperti ini, slash title, slash hit. Kalau kita tidak kasih penutup header, jadi kita hapus. Lalu kita save. Ya kan? Maka apa yang terjadi? Tidak berpengaruh. Tapi biasanya ini error. Kalau hit, mungkin nggak terlalu berpengaruh ya. Hit. Tapi kalau title ini biasanya berpengaruh. Nah ini save. Ini berpengaruh sekali. Tuh error udah. Jadi title doang itu udah error semuanya. Oh judul web jadi di title semuanya. Tuh tuh error semuanya. Tuh. Jadi makanya kita perlu detail penutup. Begitu juga dengan teks-teks lainnya, apa elemen-elemen lainnya gitu. Next kita lanjut ke body. Body di sini kita bisa kasih kemarin itu style ya. Jadi stylenya di sini background color. Setujunya kemarin. Background color itu kita pakai yellow. Nah, jadi background colornya seperti ini, warna kuning. Lalu kita ganti, mau kita ganti red, yang kemarin itu red ya terakhir ya, red, maka hasilnya menyala, boom, gitu, ini red. Kalau kita ganti lagi white misalnya, white. Nah kalau white biasanya tidak usah ditulis, soalnya udah grey aja, grey ya. White soalnya sudah defaultnya ini grey, jadi hitam gelap ya. Ini background color, bisa background color itu bisa menggunakan background image, jadi menggunakan gambar bisa. Mari kita cari gambarnya terlebih dahulu ya. Misalnya pictures ini ada dokumen di wallpaper ini, mungkin ini kita gunakan yang ini mungkin ya. Ini kita salin, kita masukkan ke dalam folder ini. Kita coba di sini. Ini kita ganti namanya menjadi balikan dari BG. Nah, lalu kita coba buat new, bentar lagi BG kita. Jadi kita bisa menggunakan gambar image, setelah itu apa, baru kita kasih nama URL gini ya, lalu dalam tanda kurung. Ingat kalau di style gini, di body, style bodinya untuk backgroundnya itu harus menggunakan tanda kurung dan URL untuk mencari tadi gambarnya, penyimpanan gambarnya gitu. Tadi yb.jpg ya. Kalau tutup kurung kita save. Lihat apa bisa
lihat ya, ini tuh. Jadi itu kalau menggunakan image atau gambar, karena di sini tidak kelihatan gelap ya, jadi kita pakai color aja lah, color. Mungkin cian itu gimana cian lebih terang ya. Nah gini ya, ini ya cian. Oke, next kita lanjut ke heading. Heading digunakan untuk ukuran atau menghiding dari teks seperti di Word ya. Seperti di Microsoft Word ada heading 1 yang paling besar, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Heading 6 paling kecil sendiri. Heading 1 biasanya untuk judul subbab atau judul bab. Heading 2 untuk judul subbab, heading 3 untuk judul judul dari turunan subbab apa atau isi dari subbabnya. Nah, lalu untuk isi paragrafnya bisa menggunakan heading 4 ya, seperti itu kalau di Word ya, ini bisa menggunakan heading. Lalu ketika kita ingin menebalkan dari sebuah teks maka bisa menggunakan B. Nah ini style B dalam kurung lalu style slash B. Nah ini maka akan di bold, kalau enggak ya seperti ini biasa tuh. Lalu bisa menggunakan italic. Seperti ini ya. Mungkin I. Kalau italic kalau nggak salah setahu iya. Tapi kemarin nggak bisa. Oh bisa ya, I ya, ini miring. Di I itu untuk italic. Dan juga ketika kita ingin ini salah ya, dari karena kita udah ubah ini, kita ubah ini, maka kita hapus saja. Nah, italic. Nah untuk garis bawah seperti ini, maka bisa menggunakan style text decoration underline. Jadi itu untuk garis bawah seperti ini ya, style underline di dalam haluannya, jangan di luar bikin sendiri, nggak bisa, harus di dalam headingnya. Lalu ada style text transform uppercase, jadi itu untuk semuanya huruf kapital gitu ini ya. Lalu bisa menggunakan untuk mencoret. Kalau mencoret kita bisa menggunakan text decoration ataupun bisa menggunakan yang lebih simpel yaitu S. Nah sini ya, ini untuk mencoret sebuah teks. Nah ini bisa, berarti non isi. Nah ini itu fungsi dari S-nya, jangan lupa dikasih tutup ya. Itu fungsi dari S, itu untuk mencoret sebuah teks. Kalau ini heading 5, heading 6 ya, yang semakin kecil. Lalu next ke paragraf P, ada style text indent 50 pixel, jadi ini ukuran dari teksnya itu 50 pixel. Nah ini besar. Lalu text transformnya ada uppercase, biasanya ada yang besar sendiri, lowercase atau uppercase gitu ya. Nah, ini uppercase besar semua, kapital semua tuh. P itu untuk paragraf, sebuah paragraf. Jadi nah seperti ini paragraf ya, ada gang, itu fungsi dari P. Lalu bisa dikasih style lagi text elegant, dalam P itu bisa dikasih style elegant atau posisi dari teksnya, mau rata kiri, rata kanan ataupun rata tengah. Tapi defaultnya itu selalu rata kiri, defaultnya ya, ini defaultnya tanpa dikasih stylenya itu harus selalu rata kiri. Sedangkan kalau kita ingin ratakan maka tinggal text elegant right, ini
Text elegant right. Ini ya, text elegant right. Kalau mau di tengah bisa menggunakan text elegant center atau elegant aja bisa, elegant center gitu ya. Lalu next ke BR. Nah, ini fungsi BR ini apa? Berfungsi untuk pembeda baris. Jadi seperti mirip. Nah, ini kan langsung beda baris ke baris kedua. Sedangkan yang di sini ini udah beda-beda baris di sini, tapi di websitenya yang ditampilkan menjadi satu. Jadi satu panjang gini ya. Nah, itu. Jadi itu fungsi dari BR, yaitu untuk pembeda baris teks. Dibikin baris baru gitu. Lalu ada sub kemarin itu ya, yang untuk pangkat. Biasanya matematika ini. SUP, kalau P, SUP itu untuk pangkat atas. Jadi hasilnya ini seperti ini hasilnya, pangkat atas, perpangkatan ya, matematika. Tapi untuk ada lagi biasanya untuk pelajaran kimia ya, biasanya yang saya tahu itu menggunakan SUB, sub. Itu untuk pangkat bawah, umumnya di pelajaran kimia seperti ini ya, pangkat bawah. Kimia biasanya ada pangkat bawah untuk menyatakan bilangan atomnya atau bilangan dari senyawanya gitu ya. Jadi C12 gitu, H2Cl itu menggunakan sub. Tadi pakai B, SUB itu untuk pangkat bawah. Kalau untuk pangkat atas SUP. Next ini ada elegant style color. Nah, style color red. Nah, atau kalau kita masukkan color red gini doang, maka itu akan merubah warna dari teksnya. Ya. Namun kalau kita masukkan background color blue, nah, itu akan membuat sebuah text box seperti ini ya, seperti text box ini ya, seperti boxnya ini dengan teks yang berada di dalamnya. Nah, background colornya atau background dari teksnya ini ya, ini bisa dibatasi menggunakan width height gitu ya, atau menggunakan style CSS nanti bisa. Tapi kalau kita tanpa format, cuma background colornya aja, maka akan panjang web ini tingginya sesuai dengan teksnya. Next ke font family, itu untuk menentukan gaya penulisannya, mau Arial, Calibri bisa, atau menggunakan Arial Bloat, Arial gitu ya, atau bisa menggunakan Times New Roman gitu. Tapi untuk defaultnya dari HTML ini yaitu menggunakan Times New Roman. Nah, ini udah Times New Roman ya default, tanpa saya kasih teks di sini. Nah, ini sudah defaultnya Times New Roman. Kalau mau ganti font silakan Arial, Bold, Calibri itu ya. Lalu ada HR di sini. Nah, HR di sini berfungsi untuk garis bawah. Biasanya untuk surat. Nah, ini tuh kan ada garis bawah surat. Lalu ada footer yang kemarin. Footer itu informasi pembuat atau disimbolkan sebagai gini. Nah, disimbolkan C di dalam kurung itu untuk footer, informasi dari pembuatnya. Tuh. Lalu next ke div itu untuk sumber webnya. Jadi web itu bersumber dari mana? Nah, ini div, ini sumber webnya. Saya belajar dari website Petani Code ya, website Petani Code. Lalu ini ada kalau A itu berfungsi untuk menuju ke link web lain atau mengelingkan web, jadi menghubungkan antara web satu dengan web yang lainnya, itu A. Lalu href sama dengan lainin
nama linknya atau nama web yang akan kita tuju. Gitu. Jadi fungsi A itu untuk menghubungkan antara satu web dengan web yang lain. Di sini untuk sebuah kalimatnya atau katanya atau simbolnya yang untuk mengelingkan atau sebagai tombol ini ya, sebagai tombol untuk mengelingkan ke web lain, antar webnya, gitu ya. Seperti Node.js seperti ini. Nah, ini kalau kita isi JavaScript-nya maka akan muncul. Dan jangan lupa kalau kita mau mengelingkan, nah seperti ini, itu kalau hanya seperti ini maka harus satu folder. Tapi kalau beda folder kita bisa menambahkan seperti image tadi ya, seperti nama foldernya apa, lalu nama filenya apa gitu. Ini menunjukkan link web lain. Lalu sebenarnya kemarin itu ada pre ya, ini yang minggu ketiga kalau nggak salah. Pre di sini link kita kasih style justify atau rata kanan kiri. Nah, pre di sini berfungsi untuk susunan teksnya yang sesuai decoding. Maksudnya gimana? Nah, ini decoding kan, nah ini kayak ada gang-gang gini ya, nggak secara rata gitu ya. Maka di sininya juga akan mengikuti. Tuh, tapi kalau kita ratakan semuanya ini. Nah, eh, nah ini kan rata. Nah, di bawahnya nggak rata. Kita coba lihat. Nah, ini rata. Ini tidak rata kan di bawahnya. Nah, ini pre ini berfungsi untuk mengikuti susunan teks yang kita tulis di dalam file codingnya, di dalam file HTML-nya. Itu fungsi dari pre. Jadi kita tidak perlu pakai BR lagi, lalu susunannya bagaimana. Kalau kita bingung, kita bisa menggunakan pre. Gitu. Di pre berfungsi untuk susunan teks yang sesuai dengan apa yang kita ketik di coding. Tuh. Next, href. Nah, ini untuk link dari sebuah, kita memunculkan sebuah gambar. Kemarin kan gambarnya tidak bisa muncul ya. Setelah kita kasih image slash garis miring BGA. Ternyata kalau sebuah gambarnya itu sudah dalam satu folder, maka tidak perlu image itu atau tidak perlu nama folder. Ternyata image kemarin itu sebagai nama folder untuk menyimpan gambar yang akan kita tampilkan di web kita. Itu. Nah, untuk linknya itu href itu untuk mengelingkan atau menampilkan sebuah gambar. Ini kosong ya ini. Lalu image. Nah, image ini untuk gambarnya. Image. Ini. Image. Oh, ini nggak ada penutupnya. Kalau misalnya ini harus penutup. Ya, nah, nah, ini harus ada penutupnya. Entah kenapa kok bisa. Nah, ini search. Search kita cari ya. Sistem akan mencari gambarnya bg.jpg. Nah, kenapa langsung seperti itu? Karena nah ini sudah dalam satu folder latar. Jadi tanpa perlu kita menambahkan nama folder latarnya. Tapi nah ini kan kalau gini benar, kalau gini langsung maka sudah muncul ini ya. Tuh, sudah muncul gambarnya. Tapi kalau kita masukkan gambarnya ini ke dalam sebuah folder, kita bikin folder baru coba. Email ke nah, seperti ini. Kita masukkan ke gambarnya ke dalam sini. Nah, kita pindahkan. Nah, udah masukkan ke dalam email ini kan. Nah, beda folder sama file HTML-nya. Maka kita perlu ini,
Nah, tambahin seperti ini. Tambahin nama foldernya, lalu garis miring, nama filenya atau nama gambarnya. Setelah itu jangan lupa kita kasih format untuk ukuran lebar tingginya. Nah, gitu. Kalau mau lebarnya lebih panjang, tingginya tuh, nah gini ya, bisa kita ubah ukurannya. Nah, akan muncul, kan? Akan tetap muncul. Ini jangan lupa nama folder untuk menyimpan gambar-gambar, juga nama gambarnya. Nah, biasanya ketika kita membuat web yang banyak yang sempurna atau yang komplit, itu biasanya gambar dikumpulkan sendiri jadi kumpulan gambar-gambar. Nah, nanti ketika menguningkannya maka menggunakan image. Nah, nanti tinggal gambar-gambar, nama gambarnya itu apa gitu. Itu fungsi dari folder, membedakan file dengan foldernya. Lalu ini ada alt. Nah, ini berfungsi untuk teks alternatif. Nah, di sini nggak ada munculnya. Nah, di sini gambarnya ini bisa diklik ya. Kalau diklik akan kembali ke atas. Nah, ini bisa juga kita hubungkan ke web lain. Misalnya kita klik gambar ini seperti angkasa gitu ya. Nah, kita klik akan pindah ke web yang bertemakan angkasa. Itu bisa. Nah, kita harus membuat satu web lagi yang bertemakan angkasa gitu. Jadi ini href ini juga mengelingkan gambarnya. Kalau tanpa href ya tidak bisa, karena tidak akan menampilkan sebuah gambar. Next ke input tipe. Input tipe ini untuk apa? Oh, Yumi, sebenarnya ini Yumi ini terserah ya namanya apa. Lalu required sama dengan true. Nah, di sini fungsi dari input type ini menampilkan sebuah text box. Nah, di mana text box ini untuk mengambil data dari user. Jadi seperti ini. Kita ketikkan alamat misalnya ya. Maka ini akan disimpan oleh sistem apa yang diinputkan oleh user. Gitu. Nah, di sini kita hanya mengetikkannya saja, jadi tidak bisa disimpan. Gitu. Kalau ada kita simpan, kalau kita mau menyimpan maka kita harus membuat database penyimpanan dari data user yang telah diinputkan. Kita harus membuat database. Gitu. Tapi belum sampai ke sana, kita hanya membuat stylenya saja di dalam webnya ya. Gitu. Ini text box berfungsi untuk mengambil data dari user. Oke. Lalu ada nama ini style text elegant center. Jadi ini posisinya di tengah dan sebagai ID penutup. Nah, ID penutupnya berfungsi untuk mengetahui bahwa teks ini itu berfungsi untuk penutup. Jadi berada di bawah sendiri dan posisinya di tengah. Nah, di bawah sendiri tapi seperti ya bawah lah. Lalu ada href. Di sini href A itu untuk mengelingkan atau membuat link ya dari sebuah teksnya gitu. Sedangkan pagar top atau tag top ini itu berfungsi untuk kita mau websitenya itu kemana. Kalau kita href lalu kita masukkan sebuah link web lain, maka teks yang ada di sini kembali ke sini ketika kita klik di websitenya akan menuju ke web lain itu. Tapi kalau kita masukkan seperti ini desktop atau desktop, nah ini akan kembali ke desktop atas tuh. Kalau biasanya bawah kan banyak bawah, lalu biasanya ada simbol. Biasanya di komik-komik gitu ya, di website itu biasanya ada simbol di sininya ya menuju anak panah ke atas. Nah, ini untuk kembali ke atas. Nah, itu codingannya itu seperti ini. Harus simpan. Kalau mau menambahkan sebuah simbol, maka tinggal di setelkan di sini stylenya apa. Gitu. Oke, terakhir ada body dan ada body plus body ini untuk penutup ya dari isi dari webnya, lalu HTML ini untuk tipe datanya tutup.
Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Baik, sekian dulu kali ini, video kali ini. Mungkin next time kita mungkin merambah ke CSS ya, tapi nanti saya lihat dulu apakah materi dari HTML ini sudah selesai atau masih ada lagi. Maka kita akan lanjut ke part 2. Ya sih, lanjut ke part 2. Kita akan mempelajari HTML yang tingkat lanjutnya. Oke, kita sudahi sesi kelas kali ini. Ya, anjay, sesi kelas. Sekian, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Maaf masih berantakan ya, karena kita mencoba style, mencoba elemen apa saja yang ada di HTML gitu ya. Dan mungkin untuk rujukan dari semua elemen-elemen ini dari website Petani Kode ya, kalau kalian mau belajar sendiri gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Nantikan, tetap stay tune, nantikan video minggu depan, dan bye bye.